Brother, selama gak ketemu nih, semoga lagi baik-baik saja dan selalu bernyali. Kita lanjut lagi kisah Tsukishima. Jadi seruput kopinya, siapkan camilan, nyalakan rokokmu, dan kita mulai. Di malam hari, Mitsuki laporan ke Amachi tentang kejadian di mana Takumi mengkorek informasi dari dirinya. Amachi jadi tahu kalau semua rencananya sudah dibeberkan sama Mitsuki. Tapi pria itu beralasan kalau dia diancam akan dibully sama seseorang yang bertubuh besar seperti beruang. Mendengar itu, Amachi berjalan pergi dan menyuruh Mitsuki tidak lagi menemuinya. Di situ dia mengira Amachi bercanda, tapi tahu-tahu Amachi berbalik badan dan menghantam wajah Mitsuki dengan keras. Paginya ada Sahashi yang datang ke sebuah taman pakai motor kerennya. Di situ dia melihat Kiyohiro yang sedang rebahan di atas rerumputan. Datang-datang, Sahashi bertanya apa benar kalau Harumoto dari Tiger ikut campur dan merencanakan sebuah mediasi. Dan dijawab iya sama Kiyohiro. Bahkan mereka nanti malam akan bertemu di tempatnya Harumoto. Di situ Sahashi ngomel, kesal karena menurutnya sudah terlalu banyak korban dan aneh kalau baru sekarang dilakukan mediasi. Dia juga kesal karena hal ini direncanakan sama Takumi yang notabene adalah anggota baru mereka. Lalu Kiyohiro menyuruh Sahashi duduk. Dia ngomong kalau sebenarnya memang dari awal tidak jelas kenapa geng All menyerang armamen. Setelah Teisho meninggal, Kiyohiro berpikir kalau hal terpenting adalah tidak menunjukkan kelemahan ke semua orang. Dan dalam hal ini adalah harus menang melawan Hades All. Kiyohiro mengaku kalau dia merasa panas dan tidak berpikir jernih. Tapi Takumi bereaksi dengan pikiran, kenapa? Sampai akhirnya dia menemukan fakta kalau Jet Black Scorpion lah dalang dibalik semua ini. Sahashi kaget mendengarnya, karena setahu dia geng itu sudah dihancurkan sama susuran. Tapi Kiyohiro ngomong kalau Jet Black Scorpion bergerak underground, tidak tercium oleh siapapun. Dan geng itulah musuh sebenarnya. Jadi mereka harus mengerti dan armamen harus segera menghentikan pertikaian sama Hades All. Kiyohiro ngomong kalau Takumi melakukan hal yang benar. Dia memuji kalau anggota baru itu memikirkan semuanya sendiri dan menemui Harumoto lalu mengurus semua hal dengan sempurna. Sedangkan dirinya malah masuk ke jebakan Jet Black Scorpion dan membiarkan teman-temannya mengucurkan darah sia-sia. Malam hari mediasi pun diadakan. Dari awal pertemuan, Kiyohiro sebagai ketua pengganti armamen generasi 6 mendominasi pertemuan itu. Ketua Hades All, Hirano, merasa tertekan sama aura yang ditunjukkan sama Kiyohiro. Bahkan setelah mediasi selesai, dia berterima kasih sama Harumoto karena sudah menghentikan perang tersebut. Lalu besoknya, Kiyohiro datang ke Nissan Teisho bercerita tentang masalah dengan All yang sudah selesai dengan Harumoto sebagai mediator. Setelah itu, dia cerita kalau anggota yang tersisa dari generasi 6 sudah berkumpul dan mengumumkan bubarnya armamen generasi 6. Dan generasi 7 armamen sedang merencanakan serangan kepada Jet Black Scorpion. Meskipun Shogo belum juga kembali. Kiyohiro menilai kalau generasi 7 terlihat luar biasa. Dan menurutnya akan jadi tim terhebat sepanjang sejarah armamen. Dia berharap seandainya bisa menunjukkannya ke Teisho. Lalu datanglah Murata Shogo dengan jaket armamennya. Karena masih terkejut, tidak sengaja Kiyohiro kesandung batu nisan. Pasti sakit itu rasanya. Dia bertanya apa Shogo sudah siap kembali ke armamen, dan dijawab iya sama Shogo. Lalu Shogo membungkuk minta maaf karena sudah bikin khawatir, tapi tahu-tahu Kiyohiro memukul muka Shogo. Kiyohiro berteriak apa Shogo tahu bagaimana khawatirnya mereka karena dia menghilang begitu saja. Dan Kiyohiro melanjutkan, mewakili armamen sebagai ketua pengganti generasi 6, dia mengumumkan penunjukan Shogo sebagai ketua armamen generasi 7. Shogo tetap di posisi memberi hormat dan menjawab kalau dia mengerti dan akan menerima jabatan tersebut.
Lalu Shogo berjongkok di depan Nissan Taesung lama tanpa bergerak dan tanpa ngomong sepatah kata pun. Tapi kelihatannya seperti dia sedang ngobrol sama Taesung. Dan hari itu armamen generasi 7 sudah lahir. Berita tentang hal tersebut pun dengan cepat menyebar ke seluruh kota Towarushi bersamaan dengan Jet Black Scorpion yang berencana muncul ke permukaan. Di gudang markasnya Amachi sudah hadir 3 orang baru, yang mana Daito memperkenalkan mereka dengan sebutan Triple K Demons: Kenichiro Masaoka, Kei Himekawa, dan Genso Kobayashi. Nama ketiganya diawali dengan huruf K. Sekitar setahun lalu mereka terlibat insiden dengan kelompok Yakuza lalu menghilang. Tapi Amachi membuat mereka kembali ke kota Towarushi ini. Kei ngomong kalau sebenarnya mereka diancam agar tidak kembali lagi ke kota Towarushi. Tapi dengan pengaruh ayahnya Amachi, mereka jadi bisa kembali. Daito bilang kalau dia berencana menyerahkan Jet Black Scorpion ke tangan Triple K Demons ini. Gaga menambahkan kalau memang kerja Uchida yang megang Jet Black Scorpion saat ini kurang memuaskan. Kei berkomentar kalau dia tahu sedikit tentang target mereka, yaitu armamen, dan dia berjanji akan mengurus mereka dengan baik. Komei sedikit meremehkan perkataan Kei barusan, dan dibalas kalau Kei tahu juga tentang Arson Brothers. Dia ngomong kalau niat membakar lakukan saja, jangan setengah-setengah. Kei ini sedang menyindir tentang julukan Arson, padahal Komei dan kakaknya tertangkap sebelum berhasil melakukannya. Baru percobaan. Merasa tersinggung, Komei berdiri dengan marah, diikuti Gaga yang memang adalah teman kedua bersaudara Muroto ini dari dulu. Kenichiro mengacungkan pisau ke muka Komei, sedangkan Kenso berhadapan muka sama Gaga. Sangat terasa ketegangan tinggi di tempat ini. Ada 4 orang yang sudah bersiap baku hantam, tapi dihentikan sama Daito. Kei pun setuju sama Daito karena mereka seharusnya tidak memulai pertikaian karena sama-sama dipekerjakan sama Amachi. Tapi kalau masih ingin lanjut, lebih baik dilakukan setelah semua tugas selesai. Komei menendang kursi dengan kesal dan menyetujui ucapan Kei. Daito berkata kalau dengan begini mereka sudah siap menjalankan rencana selanjutnya. Di lain tempat ada Guriko yang berjalan sambil berbicara di handphonenya. Siapa lagi kalau bukan dengan salah satu pacarnya. Seseorang sedang berdiri tak jauh dan memarkir mobilnya di jalur yang akan dilewati Guriko. Bukannya memutar, Guriko dengan santai memanjat kap mobil di depannya itu. Pria tersebut pun kaget melihat kelakuan Guriko dan meneriakinya, tapi berakhir turu dihantam sama Guriko. Tak lama berjalan, Guriko melihat seseorang yang kembali menghadang jalannya, dan itu adalah Amachi Hisashi. Pria tersebut ngomong ke Guriko kalau kali ini dia datang sendiri, tepat seperti yang pernah disuruh Guriko sebelumnya. Sementara itu, si pemilik mobil mengomeli temannya yang tidak bisa menjaga mobil karena melihat kapnya lecet gara-gara diinjak Guriko tadi. Dia memanggil beberapa orang buat mencari si pelaku yang merusak mobilnya. Di tempat lain, Guriko dan Amachi sudah berada di sebuah taman. Amachi ngomong kalau dia di sini tidak berniat mengalahkan Guriko, karena sebentar lagi dia akan mengirim seseorang buat melakukan tugas tersebut. Tapi sekarang dia cuma ingin ngetes sejauh mana dia sudah bertambah kuat. Guriko cuma santai menanggapinya. Dan Amachi maju melayangkan sebuah pukulan, tapi ditangkap sempurna sama Guriko. Sebuah hook kiri dilancarkan, tapi Guriko berhasil menghindarinya. Begitupun tendangan keras yang dilancarkan Amachi. Guriko membalas dengan sebuah pukulan yang bisa dihindari dengan sempurna, tapi dilanjutkan dengan sebuah tendangan keras dan cepat yang juga ditahan dengan baik sama Amachi. Meskipun begitu, terlihat kedua tangan Amachi sampai kesemutan menahan kekuatan tendangan barusan. Amachi kembali menyerang Guriko. 2 pukulan dilayangkan, lalu lanjut sebuah pukulan backhand dan tendangan loncat yang keras ke arah kepala Guriko. Meski bisa ditahan, tapi kekuatan tendangan barusan bisa bikin Guriko kehilangan keseimbangan, dan sialnya dia malah tersandung akar pohon.
Melihat celah tersebut, Amachi maju dan melayangkan tinju yang menghantam tepat di muka Guriko. Si Demon King terdorong ke belakang, menabrak pagar dan terhempas ke lereng taman, jatuh ke bawah. Amachi berteriak kalau Guriko tidak terlihat menyeramkan dibanding terakhir kali mereka bertemu. Dia juga meneriakkan kalau namanya adalah Amachi Hisashi dan bilang buat menyampaikan salam ke Hana. Lalu pria kejam itu berjalan pergi. Tak berapa lama terlihat Guriko memanjat lereng dengan cepat, melompati pagar dan mendarat dalam mode buasnya. Alih-alih menemukan Amachi, malah ada si pemilik mobil sama 3 kawannya yang mengepung Guriko. Dan endingnya kita semua tahu, mereka babak belur dijadikan pelampiasan kemarahan Guriko. Sementara itu, Amachi menelepon Daito dan menyuruhnya buat menjalankan rencana selanjutnya, di mana dia menjelaskan ke Gaga kalau sekarang sedang ada kelompok yang mengincar mereka, yaitu Mitsunori dari Hosen yang membawa sekitar 30 orang, lalu ada Mitsunori dari Hosen juga yang membawa sekitar 40 orang, dan ada kelompok anak baru susuran yang beranggotakan sekitar 20 orang. Gaga bilang kalau belum lama ini 6 orang murid SMA Nanamori dihajar sama 1 orang susuran, yaitu Tetsuwan. Daito menjelaskan kalau Tetsuwan ini patut diwaspadai. Tapi daripada membela SMA Nanamori, mereka lebih mengutamakan buat merencanakan penyerangan ke Hosen terlebih dulu. Dan besoknya rencana itu dijalankan. Mitsunori yang lagi sendirian tahu-tahu disodok pakai tongkat baseball sampai moncot. Dia disergap 2 orang, yaitu Gaga dan Kome. Di tempat lain, Mitsuyoshi disergap sama si kembar Naito dan Senmi. Sama seperti korban lainnya, Mitsuyoshi babak belur dikeroyok 3 orang. Dan untuk penutupan, Senmi melompat tinggi menendang Mitsuyoshi. Begitupun Mitsunori yang sudah terbaring babak belur dihajar sama 2 orang anak buah Amachi. Di Hosen, Mitsumasa melampiaskan emosinya dengan memukul bola baseball dengan kencang berkali-kali. Mitsuyoshi dan Mitsunori sampai harus dirawat di rumah sakit karena cederanya parah. Dan lagi-lagi mereka diserang setelah berpisah jalan dengan rombongan Hosen lainnya. Ono ngomong kalau mereka cuma bisa menunggu informasi dari Hifumi tentang lokasi Amachi, dan sampai saat itu mereka harus menahan diri. Di lain tempat, Hifumi masih berkeliaran di jalan kota mencari petunjuk tentang lokasi persembunyian Amachi, dan tahu-tahu ada panggilan telepon masuk ngasih info lokasi orang yang mereka cari. Info itu datang dari Miura, salah satu pentolan Hosen kelas 2 yang sebelumnya jadi korban penyergapan juga. Hifumi segera menyampaikan info itu ke Ono dan diteruskan ke Mitsumasa. Malamnya, Mitsumasa dan 3 orang lainnya sudah diantar Miura ke sebuah gudang, markas dari Amachi. Miura cerita kalau dia melihat Daito masuk ke gudang tersebut, jadi dia menduga ada Gaga dan Amachi juga di situ. Mitsumasa nyuruh Miura pulang karena dia sedang cedera dan berkata kalau mereka berempat saja sudah cukup. Tapi yang tak terduga saat keempatnya masuk, bukan cuma Daito yang ada, tapi juga Amachi dan yang lainnya beserta puluhan anak buahnya. Tak jauh dari situ Miura melepaskan perban di kepalanya dan terlihat kalau dia baik-baik saja. Di saat yang sama, keempat orang Hosen itu menyadari kalau pengkhianatnya adalah Miura yang baru saja ngasih info palsu buat menjebak mereka. Hal ini dikonfirmasi sama Daito saat dia mengejek kalau terlihat menyenangkan saat dikhianati seseorang yang dekat dengan mereka. Mitsumasa menenangkan teman-temannya yang emosi dan ngomong kalau akan mengurus Miura nanti. Tapi sekarang sudah ada Amachi di depan mereka. Jadi ini dulu yang harus dibereskan. Amachi mengejek dengan bilang kalau dia akan meladeni Mitsumasa kalau bisa melewati para anak buahnya ini. Mitsumasa menengok kanan ketiga temannya dan bilang buat bersiap.
Meski cuma berempat, rupanya Mitsumasa tetap berniat melawan. Di tempat lain, Triple K Demon sedang mengumpulkan semua anggota Jet Black Scorpion dan berencana buat menyerang Armamen. Sesampainya di markas Armamen, mereka tidak melihat satupun orang, meskipun terlihat ada sebuah ruangan yang lampunya menyala. K melihat keadaan markas yang tertutup pagar besar dan ngomong kalau situasi ini tidak menguntungkan, karena bisa saja mereka sudah menyiapkan jebakan di dalam. Dia membatalkan rencana penyerangan dan menyuruh semuanya mundur. Uchida ngomong kalau begitu Jet Black Scorpion akan ditertawakan karena dianggap takut. Tapi Kei menjawab kalau dia lebih tidak suka seandainya mereka masuk ke sana dan malah dihancurkan tak tersisa. Lagi pula, sepertinya Armamen sudah menyadari rencana penyerangan ini. Sepertinya perang ini akan cukup merepotkan dan mereka harus bersiap untuk hal terburuk. Tahu-tahu ada suara dari balik pagar dan sebuah tangan menarik topeng kelinci yang dipakai Kei. Rupanya itu Murata Shogo. Dia ngomong kalau mereka sudah nyiapin pesta penyambutan buat Jet Black Scorpion. Dan kalau mereka malah mundur tentu tidak seru. Lalu dia menarik keras topeng kelinci sampai sebelah telinganya robek. Kei jadi ngomel-ngomel karena topeng kelincinya dirusak sama Shogo. Ketua Armamen itu bilang kalau mereka tidak jadi menyerang, segera pergi dari tempat ini. Balik lagi ke gudang Amachi. Terlihat 3 orang Hosen sudah terkapar bak belur tak berdaya. Sedangkan Mitsumasa jadi satu-satunya yang masih berdiri, meskipun dengan muka dan badan yang babak belur juga. Para leader pasukan Amachi sampai terdiam melihat ketangguhan Mitsumasa yang bisa menghajar banyak orang sendirian. Lalu salah satu murid Rindo maju dan menghantam Mitsumasa dengan sebuah kayu sampai ketua Hosen itu roboh. Tapi nggak lama dia bangkit lagi dan membalas si pelaku pemukulan dengan sebuah tendangan keras yang melemparkan lawannya itu sampai membentur tembok dan pingsan. Mitsumasa jatuh ke tanah. Kakinya tidak lagi kuat buat berdiri. Tapi dia tidak menyerah. Dengan merangkak, dia mendekat ke tempat Amachi berada. Bahkan saat sudah dekat, dia memegang celana Amachi dan menantangnya berduel. Amachi sampai terdiam melihat nyali dari Mitsumasa ini. Sementara dari luar terdengar teriakan keras yang disusul tendangan yang merobohkan pintu penutup gudang tersebut. Tsukishima Hana sudah hadir bersama dengan 7 orang susuran lainnya. Mitsumasa bernapas lega dan duduk di tanah. Lalu dia menasihati Amachi buat mundur, karena menurutnya Hana itu jauh lebih kuat dari yang bisa dipikirkan Amachi. Hana bertanya ke Amachi, sekarang mau gimana? Lalu Gaga maju mendekat bertanya ke Hana, apa kok jenderalnya susuran? Hana yang polos malah cengengesan, dan tiba-tiba pukulan dilayangkan ke Hana. Tapi dia yang punya refleks bagus dengan mudah menghindari, lalu membalas pukulan itu ke Gaga. Orang berbadan besar itu sampai tidak percaya kekuatan Hana yang bisa mementalkan dia ke belakang hanya dengan 1 pukulan. Sekarang giliran Kome yang mendekat sambil tertawa, lalu menyapa Hana dengan ngomong, sudah lama ya Hana? Tapi sepemuda lugu itu malah balik nanya, emangnya kita pernah ketemu? Tentu Kome kesal karena keduanya nggak cuma ketemu, tapi mereka juga saling pukul padahal. Malah Sakota yang ketawa dan bilang, buat apa Hana ingat orang sepertimu? Lalu dia menawarkan diri buat meladeni Kome. Hana kini sudah berhadapan sama Amachi di jarak dekat dan menawarkan buat menyelesaikan semuanya ini dengan seadanya orang di sini saja. Semua orang tegang menunggu apa reaksi yang akan diberikan sama Amachi. Tapi tahu-tahu terdengar sirine polisi yang mendekat ke lokasi mereka, dan dari suaranya kelihatannya ada banyak. Mitsumasa menduga itu ulah Miura yang menelpon polisi. Sedang Renji dan Daito langsung menyuruh kawan mereka masing-masing buat pergi. Hana berpesan ke Amachi kalau dia akan datang ke Amachi dan sendirian
alias duel 1 lawan 1. Lalu Amaji menjawab tantangan tersebut dengan berkata, "Kapanpun kamu mau." Di tempat lain ada Abu yang lagi ngomel-ngomel sendiri, sampai-sampai ada temannya yang bingung ngelihat kelakuannya. Lalu Junichi jelasin kalau kemarin pas Abu boncengin gebetannya pakai sepeda, dia dihentiin sama seorang petugas polisi. Yang mana petugas itu ngomong kalau sedel sepedanya ketinggian dan harus dipendekin. Terang aja Abu tersinggung karena secara nggak langsung dikatain pendek di depan gebetannya. Saat itulah Junichi menerima panggilan telepon yang langsung bikin ketiga murid SMA Yurikawa itu bergegas pergi. Ternyata yang nelpon ada 2 teman mereka yang terlihat sudah babak belur. Dan pas Abu nanya siapa pelakunya, mereka ngasih tahu kalau ada 2 orang dengan muka mirip alias kembar dan pakai baju corak tentara. Satu rambut pirang dan satu lagi keribu. Dari keterangan itu, Abu langsung tahu kalau pelakunya adalah si kembar Naito. Abu yang sebelumnya sempat tersinggung pas di stasiun, sekarang tambah kesal dan berjanji akan membalas perbuatan mereka barusan. Pindah ke tempat lain, ada Triple K Demons yang sudah pergi dari markas armamen. Kenichiro ngomong kalau bayaran mereka sepertinya tidak sepadan dengan tugas buat melawan armamen ini. Tapi K menjawab kalau mereka tidak bisa lepas tangan gitu aja. Uchida bertanya apa mereka akan membatalkan penyerangan ini begitu saja? Yang dijawab tentu saja. Dan K menyuruh Uchida mengumpulkan lebih banyak orang terlebih dahulu sebelum menyerang kembali. Saat itulah muncul seseorang dengan jaket armamen yang berjalan ke arah mereka. Dan itu adalah Fujishiro Takumi. Bukan cuma dia, di belakangnya bermunculan satu persatu anggota armamen yang sudah bersiap buat bertempur. Takumi memperkenalkan rombongannya sebagai The Front of Armament Generasi 7. Flashback beberapa hari yang lalu, ada seseorang yang berjongkok di depan Nissan Teiso. Orang itu bercerita ke Nissan Teiso kalau dia tidak bisa datang ke pemakamannya karena terkena kasus penyerangan. Bahkan tuduhannya percobaan pembunuhan. Tapi dia membela diri dengan ngomong kalau yang dilakukannya tidaklah salah. Bahkan orang itu menangis sambil ngomong, meskipun dia selalu bikin Teiso khawatir, tapi dia sudah menjalani hidup dengan jujur. Kemudian dia berdiri dan ngomong kalau akan membuat armamen generasi 7 tidak kalah dari armamen generasi 6 milik Teiso. Dia berjanji akan menjaga Sogo demi Teiso. Saat dia berjalan pergi, ada seseorang yang memanggilnya, yaitu Nanba, The Silent Tank. Nanba berkomentar kalau penampilan orang di depannya itu nggak mirip gambaran anak dari pengusaha laundry. Nanba bertanya kapan dia bebas, karena sebelumnya dia ditahan karena percobaan pembunuhan. Nanba juga bertanya apa yang terjadi sebenarnya. Si pria yang lebih mirip Yakuza daripada pengusaha laundry itu bercerita kalau mereka punya sekitar 24 ibu yang single parent yang hanya tinggal sama anak mereka. Lalu salah satunya baru punya pacar, jadi mereka tinggal bersama layaknya sebuah keluarga utuh. Tapi beberapa ibu mengasih tahu kalau si pacar itu melakukan kekerasan ke anak tirinya. Mendengar itu, dia memutuskan buat ngecek. Pas sampai di rumah yang dimaksud, dia melihat Sunta, bocah umur 5 tahun, duduk di luar, telanjang, dan seluruh badannya penuh lebam. Saat itulah amarah menguasainya. Dia menyeret si pacar keluar rumah dan meraih sekop yang ada, lalu mulai menghajarnya dengan brutal. Bahkan setengah hidungnya sampai robek lepas. Dia berteriak di depan muka Nanba kalau tidak mungkin seorang manusia bisa berbuat kayak gitu sama seorang bocah. Bahkan dia berpikir seharusnya menghajarnya lebih buruk lagi. Percobaan pembunuhan adalah harga yang murah untuk dibayar olehnya. Mendengar cerita itu, Nanba menyalami temannya, tanda dia respect dan tidak menyalahkan perbuatan tersebut.
Lalu Nanba lanjut ngomong kalau dia merasa belum bisa melepas lambang tengkorak seperti teman-teman seangkatannya yang lain. Dia pengen bergabung ke pasukan armamen generasi 7 meskipun di barisan terendah. Dia minta tolong buat menyampaikannya ke Shogo. Nanba merasa kalau dengan kondisi sekarang, dia tidak akan punya muka ketemu Teso saat mati nanti. Nanba berharap diizinkan jadi bagian dari armamen, setidaknya sampai dia merasa lega. Permintaannya disetujui dengan tambahan sebuah kabar kalau mereka sedang berperang melawan Jetblack Scorpion, yang artinya kalau Shogo menerima permintaan Nanba, berarti dia harus langsung ikut pertempuran tersebut. Lalu pria mirip Yakuza yang bernama Kobayashi Ichisen dengan nickname Zen berkata kalau armamen generasi 7 akan jadi yang terkuat di sejarah. Kembali ke lokasi, Uchida dan Triple K terpojok, tidak ada jalan buat kabur. Bahkan Murata Shogo yang muncul langsung ngasih perintah dan disambut gembira sama para anggota armamen. Di sini juga ada Shinjiro yang ternyata ikut bergabung ke armamen. Begitupun Kuwahara yang juga memakai jaket berlambang tengkorak. Dia berterima kasih ke Shogo karena diizinkan bergabung, padahal jelas dia bukan tipe petarung. Kuwahara yang tahu kalau dia tidak akan membantu banyak dalam perkelahian memutuskan buat berjaga-jaga saja, mengawasi keadaan kalau ada polisi yang datang. Di tengah arena, Haru terpelanting kena sebuah pukulan. Rupanya Kenzo dari Triple K ini cukup kuat. Tapi baru Haru ingin melanjutkan pertarungan, dia malah ngasih salam ucapan berduka cita. Rupanya dia melihat Nanba mendekat. Dan Haru mengerti kalau Nanba ingin melawan Kenzo yang jelas akan buruk buat anggota Triple K itu. Di tempat lain, Shinjiro coba unjuk gigi di depan para armamen lainnya dengan menantang Kenichiro buat berduel. Meskipun Ichisen berkata kalau dia juga ingin melawannya. Bahkan Nara Akira memanas-manasi kalau Shinjiro harus buktiin, bukan cuma omong besar. Pertarungan ini membuktikan kekuatan armamen generasi 7, bahkan dengan jumlah orang yang tidak sampai setengahnya jumlah Jetblack Scorpion, tapi mereka berhasil membantai lawannya itu. Beberapa orang Scorpion kabur, yang tersisa bahkan memohon ampun sambil menangis. Malam itu sekali lagi Jetblack Scorpion dihancurkan. Kenzo Triple K jatuh dengan muka babak belur, sedangkan Nanba terlihat biasa-biasa saja. Sedang Shinjiro yang kelihatan bonyok dan lelah, tapi juga berhasil menang melawan Kenichiro. Kim Hyung-gan mengambil pisau dari Kenichiro. Sepertinya Shinjiro tidak ngasih kesempatan buat dia menggunakannya. Tapi Ki Himekawa ternyata berhasil kabur. Tapi Shogo ngomong kalau dia pasti akan datang lagi buat mencari dirinya. Oke bro, segitu dulu ya. Udah berbusa nih mulut ngomong terus dari tadi. Pokoknya tetap pantengin channel ini buat tahu kelanjutannya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Udah sesuai request nih, dipanjangin durasinya. Dan buat kalian yang selalu nungguin dan selalu komen, I love you full guys. Akhir kata, arigatou gozaimasu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Doa.